Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat onlineku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari akar kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus iblis untuk menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berada di salah satu rumah sahabat dari golongan Ansor di Madinah. Diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?" Dan sahabat pun menjawab, "Tentu saja Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Seketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Rasulullah kemudian berkata pelan, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan? Sekarang bukakan pintu untuknya, karena dia sedang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, maka dibukakanlah pintu. Kemudian ia masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai. Rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang, terbelah ke atas, tidak ke samping. Ibnu Abbas melanjutkan, kepalanya seperti gajah yang sangat besar. Gigi taringnya keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya seperti bibir macan atau kerbau. Kemudian dia berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena diperintah." Rasulullah berkata, "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai terlaknat?" Ia lantas menjawab, "Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin, dan aku puaskan musuhmu karena bencana yang menimpamu." Kemudian Rasulullah mulai bertanya, "Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis menjawab, "Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Siapa lagi yang kamu benci?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis kembali menjawab, "Orang alim dan wara, lagi penyabar." Kemudian Rasulullah bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran." Kemudian Rasulullah menanyakan pertanyaan, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang miskin yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain,
dan tidak mengadukan keluh kesahnya. Dialog berlanjut. Rasulullah menanyakan bagaimana iblis mengetahui jika ia bersabar. Maka iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia mengaduhkan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Allah tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar." Setelah itu, Rasulullah kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang bersyukur." Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui bahwa ia bersyukur?" Iblis pun menjawab, "Jika aku melihatnya mengambil dan meletakkannya pada tempat yang halal." Inilah percakapan antara Rasulullah SAW dengan iblis tentang siapa saja orang-orang yang dibenci oleh iblis. Semoga kita termasuk di dalamnya.